I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, saya Rina Gustian Putri, NIM E2115039. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian motivasi. Nah, motivasi itu berasal dari bahasa Latin yakni movere yang berarti menggerakkan. Motivasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi. Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dalam diri individu berdasarkan perilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai suatu organisasi yang dikondisikan oleh individu. Motivasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Mitchell. Mitchell sendiri mengemukakan bahwa motivasi adalah mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan terjadinya, diarahkannya, dan timbulnya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Gray. Gray sendiri mengemukakan bahwa motivasi adalah sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah menurut T. Handi Handoko, mengemukakan bahwa keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, menurut Henry Shimamura, mengemukakan bahwa motivasi adalah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan hasil atau imbalan. Yang kelima, menurut Sumarno mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif atau reaksi-reaksi mencapai tujuan. Dari beberapa pengertian motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan sehingga mencapai tujuan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Sebelumnya, saya atas nama Inka Mutmainah Putri, NIM E2155019. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang proses terbentuknya motivasi. Nah, berdasarkan pengertian slide sebelumnya, maka kebutuhan merupakan faktor utama dalam motivasi. Nah, kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang bila tercapai akan terwujud suatu pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi dari kebutuhan maka akan terbentuklah suatu motivasi. Yang selanjutnya adalah teori-teori motivasi pada zaman dahulu. Nah, di sini ada 5 hierarki teori kebutuhan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, yang pertama ada teori X dan Y. Nah, teori X berasumsi bahwa kebutuhan tingkat yang lebih rendahlah yang mendominasi individu. Nah, sedangkan teori Y berasumsi bahwa kebutuhan tingkat tinggilah yang lebih mendominasi individu. Nah, yang kedua ada teori 2 faktor. Ada faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, seperti prestasi, pengakuan kerja, tanggung jawab, dan kemajuan pertumbuhan. Nah, sedangkan faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan kerja seperti pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan kondisi kerja. Nah, itulah salah satu teori motivasi pada zaman dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Trinur Fauzani. Ini saya akan membacakan tentang teori-teori motivasi kontemporer. Teori-teori motivasi kontemporer terdiri dari 1.
teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu pencapaian, kekuatan, dan hubungan. Pencapaian yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berjuang untuk berhasil. Kekuatan yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku yang sebaliknya. Sedangkan hubungan yaitu keinginan akan hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Yang kedua ada teori evaluasi kognitif. Dikemukakan bahwa diperkenalkannya ganjaran-ganjaran ekstrinsik seperti upah untuk upaya kerja yang sebelumnya secara intrinsik telah memberi ganjaran kepada adanya kesenangan yang dikaitkan dengan isi kerja itu sendiri akan cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Yang ketiga ada teori penentuan tujuan, bahwa tujuan yang khusus akan sulit menghantar ke kinerja yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan benar. Adanya tujuan sulit yang spesifik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi bila diterima dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan tujuan kinerja, yaitu umpan balik, komitmen tujuan, karakteristik tugas, dan budaya nasional. Yang keempat adalah program-program MBO atau Management by Objective, yaitu mempraktikkan teori penentuan tujuan. Penentuan tujuan bisa dioperasikan dengan menggunakan program manajemen berdasarkan tujuan atau Management by Objective, yaitu menekankan tujuan-tujuan nyata yang ditentukan secara partisipatif, bisa diuji dan bisa diukur. Yang kelima adalah teori efektivitas diri. Teori efektivitas diri disebut juga sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial. Teori ini merujuk kepada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan suatu tugas. Yang keenam, teori penguatan. Teori ini bertentangan dengan teori penentuan tujuan, mengabaikan keadaan internal dari individu dan memusatkan semata-mata hanya pada apa yang terjadi pada seseorang bila ia mengambil suatu tindakan. Yang ketujuh yaitu teori keadilan. Teori yang menyatakan bahwa individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain, dan kemudian berespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. Peran yang dimainkan keadilan dalam motivasi akan memicu individu untuk mengkoreksinya. Yang kedelapan, ada teori harapan. Teori yang menunjukkan kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Kunci untuk teori harapan adalah pemahaman tujuan-tujuan seorang individu dan hubungan antar usaha dan kinerja, antar kinerja dan penghargaan, dan akhirnya antar penghargaan dan pemenuhan tujuan individual. Motivasi dalam organisasi. Yang pertama ada motivasi prestasi, adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua adanya motivasi afiliasi, adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar hubungan sosial. Yang ketiga motivasi kompetensi, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pencegahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Yang keempat ada motivasi kekuasaan. Motivasian adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Dalam berorganisasi, yang pertama adalah kemampuan menentukan pilihan terbaik dan menentukan prioritas. Jadi mereka yang aktif dalam organisasi dilatih untuk pandai memilih dan memilah masalah, mana masalah yang sangat penting dan mana masalah yang sudah dikejar deadline. Yang kedua, teman, kolega, sahabat, dan partner.
Banyak orang yang menjadikan 3 poin ini sebagai tujuan berorganisasi. Bahkan tidak dapat dipungkiri, 3 poin ini adalah salah satu buah manis dunia organisasi. Yang ketiga, konektivitas jejaring sosial, social network, jejaring kerja, job network. Poin ini salah satu yang menarik banyak orang untuk berorganisasi, aktif berorganisasi. Artinya, punya kesempatan mendapat banyak teman, punya kesempatan mengenal banyak orang, punya kesempatan berinteraksi dengan berbagai lembaga, misalnya sponsor, rekan, dan sebagainya. Yang keempat, ini ada keahlian spesifik. Poin ini dijadikan bahan tulisan, dasar yang menjadikan intisari dari tujuan orang berorganisasi. Yang kelima, uang atau materi. Jika kita bicarakan di organisasi non-komersial, memang sebaiknya uang tidak menjadikan tujuan dalam organisasi. Yang keenam, jabatan, posisi, dan kekuasaan. Dalam organisasi, jabatan-jabatan strategis dan bergengsi, banyak sekali orang yang ambisius yang menjadikan jabatan dan kekuasaan ini sebagai tujuan berorganisasi. Yang selanjutnya, popularitas. Salah satu yang menarik minat orang untuk berorganisasi adalah ingin dikenal oleh banyak orang. Latihan belajar. Selanjutnya, latihan belajar untuk mampu berbicara, menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan pada orang lain. Banyak orang yang punya ide cemerlang tapi ragu untuk menyampaikan kepada orang lain, biasanya terbentur oleh rasa percaya diri yang belum cukup atau kemampuan berbicara menyampaikan pendapat yang dirasa masih kurang. Yang selanjutnya, latihan dan belajar sendiri cara berdiplomasi, bernegosiasi, melobi, atau mempengaruhi orang lain secara persuasif. Teknik bernegosiasi, diplomasi, dan lobby dapat dipelajari secara otodidak. Namun, dalam praktek langsung suatu konsep atau pendekatan yang sudah dirancang, seiring berjalannya waktu dan sering menerapkan cara bernegosiasi yang baik, maka akan semakin matang. Selanjutnya, kemampuan administrasi, struktural, dan prosedural. Poin ini adalah kemampuan dasar yang akan didapat bila seorang mau terlibat aktif dan dalam berorganisasi. Yang 11, belajar menjadi memimpin sebuah tim. Dalam organisasi biasanya masih menganut primus inter pares. Siapa yang memiliki kecakapan paling bagus, dialah yang dianggap pemimpin oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, kemampuan untuk memahami karakter orang lain. Bertemu, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan banyak orang dalam sebuah organisasi maupun lintas organisasi. Perlahan akan mempelajari berbagai karakter manusia di organisasi, di mana anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, punya tujuan pribadi yang tidak sama juga misalnya. Adalah kemampuan untuk menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Ada banyak orang yang punya ide atau memunculkan beragam ide dalam sebuah organisasi. Menyatukan gagasan itu menjadi sebuah keputusan yang bersama bukanlah hal yang mudah. Meski itu adalah sesuatu yang sangat mungkin, dalam diskusi misalnya ada banyak pendapat yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota, tapi hanya satu atau dua yang akan dijadikan keputusan organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Novisa Bilarushidah. Saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu mengenai peran motivasi dalam sebuah organisasi. Dan di sini kita mengambil contoh bagaimana sebuah motivasi berperan dalam proses kemenangan tim nasional Indonesia cabang olahraga sepak bola putra di ajang SEA Games tahun 2023 yang diselenggarakan di Kamboja. Ajang SEA Games itu sendiri merupakan ajang multi olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, dan juga Timor Leste. Dan sepak bola putra menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games tahun 2023 ini. SEA Games Kamboja ini digelar pada tanggal 5 sampai dengan 17 Mei tahun 2023. Dan
Terkhusus cabang olahraga sepak bola ini dimulai terlebih dahulu yakni pada tanggal 29 April hingga 16 Mei dan diselenggarakan di ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh. Dan semua negara berpartisipasi terkecuali Brunei Darussalam yang absen untuk mengirimkan atletnya di cabang olahraga sepak bola kategori putra. Tim yang akan bertanding ini merupakan timnas dengan kategori usia 22 tahun atau Timnas U22. Timnas U22 Indonesia berada pada grup A bersama dengan Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan juga tuan rumah Kamboja. Sementara di grup B yang dijuluki sebagai grup neraka bakal bersaing yaitu tim nasional dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, dan juga Singapura. Perjuangan tim nasional sepak bola Indonesia kategori putra dalam meraih gelar juara atau gold medal di acara SEA Games 2023 ini bukanlah hal yang mudah. Timnas Indonesia harus berjuang laga demi laga untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan meraih gelar juara yang diimpikan selama 32 tahun lamanya. Timnas U22 memulai perjuangannya di SEA Games dengan pertandingan di fase grup, di mana tim asuhan pelatih Indra Safri ini melakoni laga pertama yaitu melawan timnas Filipina yang menorehkan hasil kemenangan untuk Indonesia 3-0. Laga berikutnya, timnas Indonesia pun bertemu dengan timnas Myanmar yang langsung digilas habis juga oleh Indonesia dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Indonesia. Dan di laga ketiga, timnas Indonesia melawan Timor Leste yang juga dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor 3-0. Dan laga terakhir fase grup ditutup oleh kemenangan timnas Indonesia atas tuan rumah Kamboja dengan skor 2-1. Dengan hasil tersebut, Indonesia kokoh dengan tidak pernah terkalahkan selama fase grup dan menjadi juara grup A untuk kemudian lolos ke semifinal. Setelah lolos sebagai juara grup A, timnas Indonesia harus menghadapi runner-up dari grup B, yaitu Vietnam. Pertandingan tentu saja tidak mudah karena Vietnam juga termasuk sebagai salah satu favorit juara. Meskipun begitu, pasukan Indra Safri terbukti bisa tampil secara impresif dan memetik kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Dalam semifinal tersebut, pertandingan berlangsung secara dramatis karena timnas Indonesia awalnya unggul terlebih dahulu dan kemudian disamakan kedudukannya menjadi 2-2 dan di menit-menit akhir, Taufani pun mencetak gol dan hasil 3-2 berakhir hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan tersebut. Dan Indonesia pun memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 tersebut dan dipastikan lolos melaju ke babak final. Dan di laga final, Indonesia menghadapi Thailand yang dikenal sebagai jagoan medali emas SEA Games dari tahun ke tahun. Laga pun berjalan dramatis selama 120 menit, di mana Indonesia sempat unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0, tapi membiarkan timnas Thailand untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan akhirnya pertandingan pun dilanjutkan ke extra time. Disertai drama dan kontroversi di lapangan, Indonesia pun dapat mencetak gol untuk memastikan kemenangannya. Pada laga final tersebut, pertandingan berlangsung dengan insiden-insiden yang membuat hujan kartu, di mana ada pemain yang di kartu merah dan juga staf yang juga mendapatkan kartu merah. Berikut adalah potret perjuangan tim nasional di laga final sepak bola putra SEA Games tahun 2023 yang dilaksanakan di Kamboja. Dengan adanya sebuah motivasi mendorong para pemain timnas untuk melakukan yang terbaik guna mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu memenangkan pertandingan dan meraih gelar juara SEA Games tahun 2023. Motivasi tersebut menjadikan para pemain rajin berlatih dan memiliki semangat juang yang tinggi tanpa mengenal lelah sehingga gelar juara pun dapat tercapai. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan nama saya Imania Nurjana dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM E2115000018. Pembahasan selanjutnya mengenai peran motivasi dalam memperkuat mental para pemain tim nasional sepak bola Indonesia kategori putra. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai peran besar motivasi sebagai perilaku organisasi dalam membangkitkan semangat dan memperkuat mental para pemain timnas Indonesia cabang olahraga sepak bola putra untuk meraih kejuaraan di SEA Games 2023 di Kamboja. Yang pertama, motivasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam memberikan semangat dan memperkuat mental para pemain tim nasional Indonesia usia 22. Motivasi Ketua Umum PSSI menjadi pengaruh besar bagi para pemain timnas untuk memperkuat mental dan menumbuhkan semangat dalam bertanding dengan sportif.
Setelah tiba di Kamboja sebelum bertanding di SEA Games 2023, Ketua Umum PSSI memotivasi pemain timnas usia 22 dengan membangkitkan kepercayaan diri mereka di lapangan. Salah satu ungkapan motivasi Erick Thohir sebelum laga pertandingan yang diunggahnya melalui video yang diunggah akun TikTok Erick Thohir pada 24 April 2023. Beliau mengatakan bahwa para pemain harus berani menghadapi tim mana saja yang menjadi lawan di laga pertandingan SEA Games tahun ini. Selain skill yang bagus, para pemain harus memiliki semangat dan mental yang kuat untuk menghadapi lawan. Isi ucapannya adalah, mental itu is about heart atau hati. Lalu sesaat sebelum semifinal, Erick Thohir kembali memberikan motivasi kepada para pemain, yakni dengan menjelaskan tentang makna bendera merah putih bagi Indonesia. Ungkapan tersebut diungkapkannya melalui video Instagram yang diunggah pada 13 April 2023. Bahkan Erick Thohir meminta para pemain untuk tidak memikirkan hasil dari pertandingan di ajang SEA Games 2023 ini dengan kalimat, jangan lihat hasil, main saja, hasil apapun hari ini saya terima, tutur Ketua Umum PSSI kepada para pemain. Pendekatan yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut berpengaruh signifikan terhadap kemenangan Garuda Muda. Pendekatan yang berbeda yang dilakukan Erick Thohir kepada tim nasional Indonesia U22 adalah dengan memberikan motivasi dan menumbuhkan mental juara sehingga dapat bermain hingga akhir pertandingan dengan hasil yang sangat membanggakan, yaitu bisa meraih medali emas atau gold medal di ajang SEA Games 2023 di Kamboja tahun ini. Yang kedua, mencetak sejarah kemenangan SEA Games cabang olahraga sepak bola putra setelah penantian 32 tahun. Ada dua pencapaian bagus dari timnas Indonesia usia 22 sehingga mereka bisa meraih medali emas atau gold medal di SEA Games 2023 di Kamboja ini. Dua hal itu adalah tim nasional Indonesia usia 22 tidak pernah kalah dari fase grup hingga partai final dan berhasil memutus catatan buruk tidak pernah meraih medali emas SEA Games selama 32 tahun. Adanya keinginan yang tumbuh dalam hati para pemain yang ingin menciptakan sejarah baru perolehan medali emas seperti 32 tahun yang lalu, mendorong para pemain untuk membuktikan bahwa para pemain tim nasional Indonesia usia 22 mampu untuk meraih medali emas sebagai gelar juara di SEA Games 2023 berkat doa dan support dari semua pihak akhirnya terwujud. Setelah penantian 32 tahun, akhirnya pada tahun ini, di 2023, Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil memperoleh medali emas sebagai juara di SEA Games cabang olahraga sepak bola putra. Atas pencapaian tersebut, para pemain diberi banyak penghargaan karena telah mengukir kembali sejarah kemenangan Timnas Indonesia di SEA Games setelah 32 tahun. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Selain itu, para pemain juga ingin membuktikan kepada dunia dan khususnya kepada seluruh warga Indonesia bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak kalah dengan kualitas sepak bola negara lain yang sebelumnya dianggap lebih baik dari Indonesia. Oleh karena itu, para pemain usia 22 bersinergi dan bekerja keras untuk membuktikan kualitasnya dengan memperoleh kemenangan atau medali emas di SEA Games 2023 di Kamboja. Dengan perolehan kemenangan tersebut telah menjadi bukti bahwa para pemain berhasil membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Para pemain berusaha keras untuk membuktikan bahwa mereka memiliki skill bermain dengan tim yang baik dengan bisa memaksimalkan setiap pertandingan dengan keunggulan skor. Dengan predikat tim tak terkalahkan dan menjadi juara di ajang SEA Games 2023 di Kamboja tahun ini. Keempat, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional khususnya di Asia Tenggara. Para pemain juga termotivasi untuk bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional atau Asia Tenggara dan membanggakan seluruh masyarakat Indonesia apabila mereka berhasil membawa pulang medali emas atau gold medal di ajang SEA Games 2023 ini. Dedikasi yang tinggi terhadap tanah air dari para pemain membuat mereka kuat dan selalu memberikan yang terbaik untuk tim di setiap pertandingannya.
Para pemain telah membuktikan betapa cintanya mereka kepada negara dan keinginan mereka untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dengan ketulusan hati para pemain dalam membela negaranya, membuat semangat mereka tidak pernah padam. Bendera merah putih dan lambang Garuda yang selalu mereka banggakan mengiringi perjuangan para pemain untuk meraih gelar juara di SEA Games. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Motivasi yang muncul dari diri orang lain atau eksternal harus mampu diterima oleh diri seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang telah ditargetkan. Selain itu, motivasi yang muncul dari dalam diri seorang individu atau internal akan selalu memberi pengaruh dominan terhadap tingkah laku individu tersebut dalam meraih tujuan yang diharapkan. Berikut ini potret kemenangan tim nasional Indonesia di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Sebelumnya ada quotes of the day nih, yaitu fokuslah untuk membuat diri menjadi lebih baik, bukan berpikir bahwa diri adalah yang terbaik. Terima kasih.